Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana Injil ini dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari pengertiannya, istilahnya, hubungannya dengan Yohanes. Kita juga sudah mendapatkan gambaran tentang isi dari Injil sinoptik dan bagaimana pengaruh Helenisme terhadap Injil sinoptik. Nah, sekarang kita akan melihat satu topik yang menarik, yaitu problematika sinoptik. Lahirnya problematika Injil sinoptik ini diawali dari penelitian terhadap persamaan dan perbedaan kisah Yesus yang diceritakan di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Jadi ketika dilakukan penelitian, ternyata ditemukan ada persamaan-persamaan dan juga perbedaan-perbedaan kisah Yesus yang diceritakan baik di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, keadaan ini ditambah karena datangnya masa pencerahan dan rasionalisme yang menimbulkan satu babak baru yang dinamakan dengan babak penyelidikan Alkitab dengan menggunakan metode historis kritis. Jadi di dalam perkembangan hermeneutika ada yang kemudian disebut dengan metode historis kritis, di mana metode ini muncul di masa pencerahan dan masa di mana rasionalisme ini menjadi ukuran terhadap seluruh ilmu pengetahuan. Inilah satu babak baru dalam penyelidikan Alkitab. Dari sini kemudian muncul berbagai macam teori yang menjelaskan dari mana persamaan dan perbedaan itu berasal. Apa penyebab dari persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam ketiga Injil ini? Maka disebutlah sebagai problematika sinoptik. Jadi, problematika sinoptik adalah sebuah studi yang mempelajari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam ketiga Injil. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. 1. Apa dan bagaimana relasi ketiga Injil? Kemudian, bagaimana menjelaskan persamaan dan perbedaan yang ada dalam ketiga Injil? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah persamaan-persamaan dalam ketiga Injil itu karena persamaan sumber yang dipakai? Yang keempat, mungkinkah salah satu Injil dipakai untuk menjadi sumber bagi Injil-Injil yang lain? Seperti tadi sudah kita singgung bahwa beberapa teolog mempunyai teori bahwa Injil Matius dan Injil Lukas mereka mengcopy paste dari Injil Markus. Nah, seperti contohnya kita bisa lihat di sini ada satu contoh yang mungkin bisa menjadi perwakilan tentang gambaran dari problematika Injil sinoptik. Misalnya saja tentang pencobaan yang dialami Yesus. Di sini kita lihat ada persamaan dan perbedaan cerita pencobaan yang dialami Yesus antara Injil Matius yang terdapat di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11 dan juga Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Tetapi Markus tidak mencatat. Begitu juga dengan Yohanes tidak mencatat. Jadi yang mencatat pencobaan yang dialami Tuhan Yesus itu adalah Matius dan Lukas saja. Nah, catatan problematika sinoptiknya yaitu berkenaan dengan urutan pencobaan ini berbeda antara Matius dan Lukas.
Jadi urut-urutannya berbeda. Nah, seperti apa? Nanti ada beberapa contoh saya mendaftarkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam Injil Sinoptik. Dan dari situ nanti kita akan mendapatkan gambaran bahwa inilah yang menjadi problematika sinoptik. Kemudian berkenaan dengan panggilan murid yang pertama, murid-murid Yesus yang pertama ya, 12 murid. Di sini ada Matius mencatat dalam Matius 4, Markus juga mencatat pemanggilan 12 murid yang pertama, Markus 1, dan Lukas juga mencatat dalam Lukas 5, dan Yohanes juga mencatat dalam Yohanes 1. Nah, yang menjadi problematikanya adalah bahwa Yohanes memberi versi awal yang berbeda dengan sinoptik. Jadi cerita dari Yohanes tentang dipilihnya 12 murid itu berbeda dengan ketiga Injil yang lain. Kemudian contoh problematika sinoptik yang lain yaitu khotbah di bukit. Ya. Ini sebenarnya khotbahnya itu di bukit atau di dataran. Matius 5 sampai Matius 7 itu memberikan keterangan tentang isi khotbah di bukit, ya, situasinya dan di mana. Begitu juga dengan Lukas dalam Lukas 6 ayat 17 sampai 49. Nah, yang menjadi problematika dari Injil Sinoptik adalah lokasi dan bentuk teks yang berbeda. Tuhan Yesus digambarkan oleh Matius berkhotbah di atas bukit, sedangkan Lukas menggambarkan Tuhan Yesus berkhotbahnya bukan di bukit tetapi di dataran. Kemudian contoh yang lain yaitu tentang penyembuhan hamba dari perwira, dicatat oleh Matius dalam Matius 8 dan juga dicatat oleh Lukas dalam Lukas pasal 7. Yang menjadi problematika sinoptiknya adalah Matius menggambarkan perwira langsung datang, tetapi Lukas menceritakan bahwa perwira itu mengutus seorang utusan untuk menemui Yesus. Jadi berbeda ya. Kalau di dalam Matius, perwira itu sendiri yang datang kepada Yesus. Tetapi dalam Injil Lukas diceritakan perwira itu mengutus seorang utusan untuk menemui Yesus. Nah, inilah yang disebut dengan problematika. Di samping ada beberapa perbedaan-perbedaan yang kita temukan, tetapi juga kita melihat ada juga kesamaan-kesamaan. Kemudian contoh yang lain yaitu tentang pengampunan dosa untuk orang yang lumpuh. Ya. Matius mencatat di dalam Matius 9, Markus di dalam Markus 2, dan Lukas di dalam Lukas 5. Yang menjadi problematika sinoptiknya adalah tentang detail teknis dari peristiwa itu berbeda. Kalau Matius itu menceritakan bahwa orang lumpuh ini hanya dibawa kepada Yesus, jadi tanpa harus turun dari atap. Sedangkan Markus dan Lukas dengan cara membongkar atap. Coba kita lihat di Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 8. Di sini kita baca Matius 9 ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Nah, jadi dari sini kita melihat di ayat yang kedua, di situ disebutkan, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Jadi di sini tidak ada gambaran bahwa orang lumpuh itu diturunkan dari atap dengan cara membongkar atap rumah. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam
Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ya, jadi kita lihat di sini di dalam Markus 2 ayat 4, orang-orang itu membuka atap yang di atas Tuhan Yesus, lalu kemudian menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi orang lumpuh itu dari atas diturunkan. Itu Markus dan Lukas. Sedangkan Matius tidak menceritakan bagaimana prosesnya orang lumpuh ini sampai di depan Tuhan Yesus. Jadi seolah-olah tanpa ada pembongkaran atap. Nah, inilah yang disebut dengan problematika sinoptik. Tetapi walaupun ada perbedaan-perbedaan, kita lihat di dalam cerita ini ada banyak kesamaan. Ya, sama-sama menceritakan bahwa Yesus datang ke Kapernaum, tersiar kabar, orang banyak datang. Nah, itu sama, ceritanya sama. Nah, di antara kesamaan-kesamaan cerita ternyata ada juga perbedaan-perbedaannya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang seringkali diangkat menjadi satu problematika. Ada problem dalam sinoptik ini. Ada problem di dalam ketiga Injil. Apa problemnya? Ditemukan perbedaan-perbedaan dalam kisah yang sama. Jadi, dunia Injil sinoptik itu seperti 4 kamera yang merekam dari sudut yang berbeda. Jadi makin lama dilihat, makin terlihat detil-detil yang tidak identik, tetapi sebenarnya saling melengkapi. Jadi inti dari Injil sinoptik adalah bahwa sekalipun kita melihat perbedaan-perbedaan dari 4 sudut, secara khusus 3 yang dimaksudkan sini Matius, Markus, Lukas, ya. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak mengarah kepada kelemahan dari Injil, tetapi justru kekayaan dari Injil. Kenapa? Karena dari perbedaan itu bisa saling melengkapi sehingga ceritanya jadi semakin utuh dan sempurna. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian yang sering dibahas dalam studi Injil sinoptik yang disebut dengan studi kritik Injil, khususnya dalam hermeneutika konservatif Injili yang memahami perbedaan-perbedaan ini sebagai variasi naratif yang sah dan bertujuan teologis, bukan pertentangan hakiki. Jadi perbedaan itu bukanlah karena terjadinya pertentangan yang hakiki, tetapi di sini Matius melihat dari sudut pandangnya, Markus melihat dari sudut pandangnya, dan Lukas melihat dari sudut pandangnya. Dan masing-masing kemudian berkontribusi untuk menciptakan satu cerita yang lebih utuh dan lebih sempurna dan lebih lengkap. Dari mana? Ya dari perbedaan-perbedaan tadi. Jadi perbedaan tadi itu tidak dipertentangkan, tetapi sebaliknya untuk saling melengkapi. Beberapa catatan sebagai pengarah dalam studi hermeneutik kita berkenaan dengan Injil sinoptik, bahwa perbedaan-perbedaan ini muncul bukan karena ada masalah dalam makna atau dalam pengertian yang negatif, tetapi karena setiap Injil, setiap penulis Injil itu pertama
memiliki sudut pandang teologi yang berbeda. Kedua, ada pemilihan detail yang disesuaikan dengan audiens, ya, dengan para pembaca pertama. Jadi pemilihan detail itu disesuaikan dengan situasi kondisinya. Kemudian yang ketiga, berkenaan dengan teknik penulisan khas abad pertama, yaitu compression, telescoping, dan thematic arrangement. Jadi ada beberapa teknik penulisan yang memang khas di abad pertama, dan teknik penulisan ini bisa menjadi salah satu penyebab kenapa sebuah cerita itu diceritakan berbeda walaupun punya topik yang sama. Lalu keempat adalah berkenaan dengan tujuan pastoral yang mempengaruhi urut-urutan peristiwa. Jadi di sini kita melihat ada 4 penyebab utama kenapa Injil sinoptik itu mengalami perbedaan. 1, saya ulangi, adanya sudut pandang yang berbeda. 2, pemilihan detail yang sesuai dengan audiens. Artinya detail-detail itu dipilih berkenaan dengan kebutuhan dari pendengar dan pembaca pada waktu itu. Yang ketiga, bahwa di abad pertama ada beberapa teknik penulisan yang dapat menyebabkan perbedaan dari narasinya. Kemudian yang keempat yaitu berkenaan dengan tujuan pastoral, yaitu mempengaruhi urut-urutan dari peristiwa. Jadi di sini ada tujuan-tujuan doktrinal, ada tujuan-tujuan pastoral, ada tujuan-tujuan teologi yang menjadi tekanan baik di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Nah, tujuan-tujuan ini bisa mempengaruhi urutan peristiwa. Ya, karena apa? Karena penekanannya berbeda. Matius menekankan bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian Markus menekankan bahwa Yesus itu seorang hamba. Lukas menekankan bahwa Yesus itu seorang anak manusia. Nah, jadi tekanan teologi yang berbeda ini dapat membuat sebuah cerita yang dikemas oleh masing-masing penulis itu menjadi cerita yang agak sedikit berbeda berkenaan dengan urut-urutan peristiwa. Gitu. Jadi ketika dipetekkan dengan hati-hati, keempat Injil itu sebenarnya tidak saling meniadakan, tetapi justru menyusun gambaran tentang Kristus yang lebih dalam, lebih bulat, dan lebih kaya. Tetapi seperti yang tadi saya katakan sejak awal, bahwa ternyata kelompok di luar kekristenan melihatnya dalam kacamata yang berbeda. Ketika mereka menemukan perbedaan-perbedaan dalam Injil sinoptik, mereka melihat bahwa itulah kelemahan dari Alkitab, bahwa sebenarnya Alkitab itu bukanlah kitab suci karena ditemukan banyak ketidaksinkronan, ya, ketidaksamaan, ditemukan banyak perbedaan. Bagi mereka, kitab suci tidak boleh saling bertentangan. Kitab suci tidak boleh ada perbedaan. Kalau sebuah kitab suci ditemukan banyak pertentangan, berarti itu bukan kitab suci menurut mereka. Tetapi dari sudut pandang kekristenan beda. Kenapa? Karena semua yang disusun dalam keempat Injil itu bukan untuk saling meniadakan, melainkan untuk menyusun kembali gambaran tentang Yesus Kristus yang lebih dalam, lebih bulat, dan lebih kaya. Itu.